Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 13 September 2020, terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11 dan bacaan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21 diikat oleh topik atau tema kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Batak dituliskan siswada dohagiot ni portibion. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya baca untuk kita. Mari simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop pengkhotbah pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 26, keseluruhannya adalah hikmat dan kebodohan adalah sia-sia. Dan khotbah kita dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian nats khotbah pada ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis tanggal 13 September 2020, Bapak, Ibu. Saudara, kitab pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang bermukim di Yerusalem. Demikian ditulis di pasal 1 ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Dia bukan sembarang raja, Bapak, Ibu.
Dia adalah seorang raja yang sangat berhikmat dan memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan, dan dia juga yang menulis kitab Amsal. Itu kita temukan dalam pasal 12 ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Demikian ditulis pada pasal 12 ayat 9. Saudara, siapa orangnya? Siapa lagi kalau bukan Raja Salomo atau Raja Sulaiman, raja yang sangat ternama di Israel. Itu kita sebutkan berdasarkan pasal 1 ayat 1, dituliskan juga di sana. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Dalam khotbah-khotbahnya ini, Raja Sulaiman ini mengajarkan kesadaran baru bagi pembacanya bahwa segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatunya adalah angin, lalu saja, dan kesia-siaan. Di balik semuanya itu, pengkhotbah ini juga mengajarkan suatu yang bernilai tinggi. Sekali lagi, bernilai tinggi. Apa itu? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, kata dia. Buku pengkhotbah ini sering dibaca pada pesta hari raya Pondok Daun. Hari rayanya orang Yahudi, hari peringatan ketika nenek moyang orang Israel keluar dari tanah Mesir kembali ke tanah Kanaan. Itu yang disebut dengan hari raya Pondok Daun, pesta parlape-lapean. Mereka harus tinggal di pondok-pondok daun, parlape-lapean. Menurut Imamat pasal 23 ayat 42-43 juga dituliskan mereka harus tinggal 7 hari lamanya di dalam pondok-pondok daun sebagai tanda dan untuk mengingat pemeliharaan padonganion, pangaramotion di dia Batak, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Pengkhotbah melihat bahwa umat Israel saat menuliskan khotbah ini tidak lagi hidup dalam damai sejahtera. Banyak yang sudah hidup dengan egois, hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, banyak di antara orang-orang Israel yang dilihat oleh pengkhotbah saat itu yang sudah cenderung tidak lagi takut akan Tuhan. Tidak lagi takut akan Tuhan. Bahkan sudah malas bekerja, tidak memahami arti dan makna serta tujuan hidup ini diberikan oleh Tuhan baginya. Banyak orang yang kurang bersyukur atas hidupnya, kurang bersyukur, tidak menghargai lagi hidup, tidak menghargai waktu, tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Untuk itulah sekarang pengkhotbah mengajar pendengarnya, mengajar orang Israel, bahkan mengajar kita saat ini, sekarang ini, pada saat kita mendengar khotbah ini, menyangkut hakikat real dari kehidupan manusia yang harus diketahui oleh semua orang. Dia memberi nasihat kepada orang-orang pandai, orang bijak, dan orang berhikmat. Atau bahkan dia juga mengajar orang bodoh, supaya orang bodoh itu bisa berubah menjadi orang pandai, orang pintar, menjadi orang berhikmat, dan akan semakin diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian, dengan berbagai-bagai pencapaian ilmu pengetahuan yang harus dimilikinya. Dia mengajarkan apa artinya bekerja, berladang, berkebun, berkarya, berusaha. Apa artinya rajin, memiliki keterampilan? Apa artinya kalau kita menguasai ilmu pengetahuan, bahkan memiliki harta benda? Untuk apa itu semuanya kita miliki, kita cari, kita olah, kita usahakan? Untuk apa? Semua pengajaran itu berasal dari pengalaman pengkhotbah ini sendiri, Bapak Ibu. Sebab sebagaimana kita semua tahu bahwa Raja Sulaiman, Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Raja yang sangat-sangat terkenal berhikmat, serta telah menikmati semua keindahan, kemewahan hidup ini. Itu kita temukan dalam ayat 1, ayat 10, perikop kita.
Akan tetapi, bagi pengkhotbah Sulaiman ini sendiri, menikmati hidup bukanlah terletak pada banyaknya harta yang berlimpah, keberhasilan yang bisa kita capai, kita raih, prestasi yang dapat kita capai. Menjadi orang yang terpandai di dunia, bukan di situ letak daripada keberhasilan dan kebahagiaan hidup itu. Bahkan dia punya 700 istri, 300 gundik. Tetapi bukan itu yang menentukan kebahagiaan hidup bagi pengkhotbah ini. Saudara, pada pasal 1 ayat 2 ayat 3, pengkhotbah langsung memberi statement yang mengatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, sepintas kita pahami, dan memang banyak orang berpikiran demikian, bahwa sang pengkhotbah ini adalah orang yang sangat miring, sangat pesimistis, dan tidak memiliki pengharapan akan masa depan yang indah. Karena baginya hidup ini adalah kesia-siaan belaka, dan tidak ada gunanya manusia berusaha, berjerih payah, kreatif, dan inovatif. Banyak orang yang menilai pengkhotbah ini seperti itu, Bapak Ibu. Apa benar seperti itu prinsip hidup daripada pengkhotbah? Kalau dia menyebutkan tadi, apa gunanya berusaha dengan jerih payah dan di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Memang ada statement dia seperti itu. Tetapi apabila kita baca, kita amati, kita perhatikan dalam pasal-pasal lain dari buku pengkhotbah ini, Bapak Ibu, ternyata bukan demikian kesimpulan akhir dan intisari pengajaran pengkhotbah ini. Enggak, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa dunia dan segala kesenangannya memang tidak memberi kepuasan sempurna bagi kita. Hanya Tuhanlah yang memberi kebahagiaan yang sejati, yang sempurna, yang sesungguhnya bagi kita. Nah, inilah inti daripada pengajaran pengkhotbah itu, supaya jangan orang salah mengerti statement-statement daripada pengkhotbah itu. Menurut pengkhotbah, walaupun semuanya kesenangan-kesenangan duniawi, kepemilikan harta, barang-barang atau pencapaian, keberhasilan dia capai, dia raih, sebagai nats khotbah kita ayat 4, ayat 10 juga kita temukan itu. Itu memang sangat menyenangkan, tetapi itu hanya untuk sementara saja dan tidak memberinya kepuasan yang bertahan lama. Sebab pengkhotbah mengatakan, semua manusia itu selalu ingin mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang baru terus dalam hidupnya, sehingga tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa selesai. Itu sebabnya lalu dia berkesimpulan bahwa meskipun sejumlah kebaikan tertentu kita bisa peroleh dari kesenangan-kesenangan tersebut, kesenangan itu tidak memberikan keuntungan yang bersifat abadi. Dan itu digambarkannya seperti usaha menjaring angin saja, Saudara, mari kita coba gali apa pengajaran yang sangat berharga dari khotbah kita di minggu ke-14 sesudah Trinitatis 13 September 2020, pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11 dipadukan atau diikat oleh topik minggu kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Batak, sisoada do hagiot ni portivion. Setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita sebutkan, Bapak Ibu. Pertama, segala bentuk keberhasilan dan capaian-capaian manusia jangan menjadikan dia sombong dan meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Dari ayat 4 sampai dengan ayat 10, pengkhotbah sudah berhasil mengembangkan dirinya dengan berbagai-bagai kesuksesan hidup. Mulai dari melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah, menanami kebun-kebun anggur, kebun-kebun dan taman-taman,
pohon buah-buahan, kolam-kolam, membeli budak-budak baik laki-laki, budak-budak perempuan, mengumpulkan baginya juga perak, emas, harta benda, mencari biduan-biduan, biduanita juga. Banyak gundik hingga berbagai-bagai sukacita yang dapat dinikmati oleh pandangan matanya sendiri. Saudara, sepertinya tidak ada lagi yang tidak dicapai, dinikmati, dimiliki dari yang namanya kesuksesan dan keberhasilan hidup oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Namun suatu hal yang sangat berharga dan harus ditiru serta diteladani dari sikap pengkhotbah ini adalah bahwa di dalam dirinya tidak terlintas sedikit pun yang namanya kesombongan, tinggi hati, memuji-muji diri, dan melecehkan Sang Penciptanya. Saudara, itu sebabnya dia berkata pada Pengkhotbah pasal 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tinggi hati, tulis dalam bahasa Ibrani, gabeha, sombong maksudnya. Nggak boleh tinggi hati, nggak boleh sombong Bapak Ibu. Jangan. Saudara, selagi Tuhan masih memberi hidup, maka kita harus berusaha meraih berbagai-bagai kesuksesan ini. Dan itu semua kita manfaatkan, menjadikan itu semua sebagai pengabdian kita untuk dunia, untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa dan masyarakat. Hindarkan Bapak Ibu. Jangan terlintas sedikit pun unsur mencuri kemuliaan Tuhan lewat semua keberhasilan, lewat uang yang kita peroleh, kita dapat, lewat prestasi-prestasi yang kita raih, lewat hasil karya yang kita capai. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, segala bentuk keberhasilan dan capaian-capaian manusia adalah terbatas. Raihlah yang tidak terbatas bersama Allah di sorga. Saudara, setinggi dan sehebat apapun yang sudah mampu kita raih, kita miliki, kita temukan, baik itu dalam bidang sains, ilmu, pengetahuan, ada banyak harta yang kita dapati, ada kesenangan-kesenangan yang sudah kita nikmati, tetapi semua itu punya batas, punya limit tertentu saja. Pengkhotbah ini merasakan Bapak Ibu bahwa semua hasil yang bisa dia capai dan raih itu tidak mampu melintasi dan menjawab persoalan tentang hidup di masa depan. Ngudu sogut, hidup di balik kehidupan yang sekarang masa kini. Pengkhotbah sungguh yakin bahwa hidup ini tidak hanya sekedar meraih berbagai-bagai kesuksesan dan keberhasilan dalam segala hal saja. Hidup ini ada waktunya masing-masing. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup, untuk sukses, untuk kaya, untuk miskin, bahkan ada waktu untuk satu ketika kita harus mati. Saudara, pengkhotbah mengajar kita saat ini, saat mendengar khotbah ini. Hidup boleh sukses, boleh meraih setinggi-tinggi cita-cita kita, meraih ilmu dan pengetahuan dan berbagai-bagai kesenangan duniawi lainnya. Tetapi ingat, akan kita hadapi juga akhir dari kehidupan, yaitu yang bernama kematian. Oleh karena itu, kalau kita mati mengakhiri kehidupan ini, tidak mendapat hidup baru di balik kematian itu, maka untuk apakah keberhasilan itu semuanya? Pengkhotbah menjawab, kesia-siaan belaka saja. Makanya pada pasal 8 ayat 12, pengkhotbah lagi-lagi mengatakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat Allah, hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari biarlah kita sukses dalam hidup ini. Tetapi ingat bahwa kesuksesan yang akan kita raih dan perjuangkan itu untuk memperoleh kebahagiaan di masa depan itu harus bersama-sama dan dengan Tuhan Allah di dalam Yesus
Kristus. Itu yang kedua. Jadi semua target yang akan kita raih, kita capai Bapak Ibu, tidak sekedar kehidupan kesenangan duniawi. Tetapi ingat, kita menargetkan hidup di masa yang akan datang, hidup di balik kehidupan yang sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, segala bentuk keberhasilan dan capaian-capaian manusia yang tanpa Tuhan adalah sia-sia dan usaha menjaring angin saja. Saudara, penulis kitab pengkhotbah ini mengajarkan bahwa semua keberhasilan yang jika diperoleh dan diraih tanpa dan bersama-sama dengan campur tangan Tuhan, maka ingat, semuanya itu tanpa kecuali tidak akan memberi kepuasan yang sejati bagi dia, bagi mereka, bagi orang itu. Malahan justru sebaliknya akan mendapat malapetaka dan kehancuran. Kehancuran Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya pada ayat terakhir dari khotbah kita ini mengatakan, segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa pengkhotbah menyebutnya dan menganggapnya itu semua sebagai kesia-siaan dan usaha menjaring angin? Kenapa? Karena tanpa Tuhan, tanpa iman, tanpa kerohanian yang baik, semuanya itu akan menggiring manusia kepada kesombongan, tinggi hati, dan akan menyangkal Tuhan ateis. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, pendengar khotbah ini, jika kita meraih berbagai-bagai keberhasilan, kesuksesan, kesenangan duniawi. Kita memiliki banyak ilmu, banyak harta, usaha kita berhasil dan lain-lain. Dan itu harus kita upayakan, kita perjuangkan. Ingat, janganlah itu yang menguasai diri kita. Janganlah itu yang mengikat kehidupan kita. Janganlah itu. Marilah itu semua kita syukuri. Dan kita jadikan semuanya itu untuk kemuliaan, kebesaran dari nama Tuhan. Orang yang mampu bersyukurlah yang dapat menikmati hidup ini. Karena baginya sekecil atau sebesar apapun kemewahan hidup yang dia dapat, yang dia raih, ada tidaknya harta yang berlimpah, prestasi yang diraih, ilmu atau pangkat yang dimiliki di dunia ini, semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan yang menjadi ukuran keberhasilan hidup baginya, tetapi kebersamaannya lah menikmati hidup ini, baik suka duka, baik senang dan susah, baik menderita atau berbahagia, dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 19 ayat 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Paulus juga mengingatkan kita dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Proneo, have a mindset. Pikirkan dalam arti mindsetmu adalah sorga. Mindsetmu bukan harta, bukan kesenangan-kesenangan duniawi. Mindset saya, mindset kita adalah Banua Gijang sorga, hidup yang kekal. Itulah mindset kita Bapak Ibu. Makanya topik minggu ini mengingatkan kita, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Batak, siswadado hagiot ni portibio.
Turbo Epistel pembacaan di minggu ke-14 sesudah Trinitatis 13 September 2020 ini dari kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak dan Ibu berkenan mendengarkannya, buka di YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-14 sesudah Trinitatis 13 September 2020 dari pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11 agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di rumah atau di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Amin.